Setelah merilis Advan VX Tab Lite, sekarang giliran Advan merefresh seri sketsa mereka. Tapi, apakah ada improvement yang menarik? Akan kita jawab hari ini. Advan Sketsa. Dengan nama demikian, line-up tablet ini identik dengan menjanjikan segudang fitur dan kelengkapan yang sama sekali tidak umum di harganya. Jadi dengan harga 1,99 juta aja, kalian dapat tablet, charger, kabel, seperangkat stylus aktif, bahkan sebuah keyboard case sederhana plus screen protector udah nempel. Meanwhile, Galaxy Tab A9 Plus yang 4,5 jutaan aja nggak dikasih charger. Tapi ya sudah, apa yang selama ini dikorbanin oleh Advan demi neken harga? Konstruksi tabletnya sudah pasti sederhana, frame plastik atau polimer dengan punggung aluminium standar. Hanya saja dia agak tebal untuk ukuran tablet 10 inch. Hampir 1 cm yang membuatnya sedikit lebih melelahkan untuk dipegang satu tangan dibanding rival-rivalnya. Baik tombol power, volume, port USB-C, tray dual SIM hybrid, hingga headphone jack posisinya semua ada di sisi kiri. Hanya menyisakan speaker stereo di bagian bawah serta konektor pogo pin untuk keyboard di punggung. Keyboard case sendiri ini jujur kurang nyaman dipakai sebagai case karena bikin tablet yang tebal ini semakin tebal. Tutup magnetiknya kurang pakem, ditambah nggak ada tempat nempelin stylus yang proper kecuali dijepit di ruang antara keyboard dan tablet. Secara key travel sebenarnya keyboard ini oke, tetapi sudah pasti cenderung sempit. Plus entah kenapa, setiap kali buka tutup dia reconnect. Nggak fatal, cuma sedikit annoying aja setiap buka tutup ada notifikasi dan bunyi. Ya sudah, bisa dapet keyboard di harga segini aja udah sangat patut disyukuri. Keputusan yang sangat patut dipertanyakan dari tablet sketsa hingga sekarang adalah kualitas layar, terutama resolusi. Sudah generasi ketiga, mengapa tablet yang agak diorientasikan terhadap creator dan ilustrator ini sampai sekarang masih belum dikasih layar Full HD atau 2K? Not even terasa ada peningkatan dari segi warna maupun segi QC dengan bleeding yang nampak saat gelap. Heran juga, sekilas info, Samsung Galaxy Note 10.1 keluaran tahun 2012 aja punya resolusi yang sama. Ini tablet dikasih stylus out of the box, tapi yang dikasih layar 2K malah Tab VX Lite yang bukan ditujukan untuk gambar-menggambar dan nggak support stylus. But hey, stylusnya bagus, ini support MPP sehingga sekalian bisa dipakai buat laptop-laptop touchscreen yang sesama support stylus MPP. Kalau beli sendiri adalah harganya 400 ribuan, jadi ujung-ujungnya ngorbanin kualitas layar demi neken harga. Pengalamannya sendiri nggak berbeda, secara feel dibanding pen MPP pada umumnya, ada palm rejection, asal jangan dibandingin sama Apple Pencil, apalagi stylus Wacom ala S Pen baik secara kenyamanan apalagi delay. Di segi chipset tentu ada peningkatan di mana Sketsa 2 pakai Unisoc T310 4-core, Sketsa 3 sudah menggunakan Unisoc T6006 8-core yang jauh lebih kenceng meski sama-sama entry level pabrikasi 12 nanometer. Tentu belum sekenceng VX Lite yang pakai T618, namun masih cukup untuk scrolling web dan UI tanpa ngadet-ngadet signifikan mengingat layar yang tadi resolusinya begitu rendah. Hikmah resolusi kecil ini adalah bikin UI stok Android dan performa di layar jadi tidak kelihatan berat, sekalipun dengan chipset entry level. Tidak ada mode UI desktop maupun anything fancy tentunya. Segalanya basic banget, bahkan mau ngatur wallpaper di mode landscape aja nggak bisa. Nyobain gaming, Mobile Legends cukup lancar hingga setting rata kanan, paling ada sedikit nge-lag saat lagi rame berantemnya. Meanwhile, Honkai Star Rail masih playable selama setting rata kiri. Yang cukup mengejutkan di mana banyak tablet entry level lain either mangkas storage jadi cuma 64GB atau mencoba ngirit dengan menggunakan eMMC, di sini Advan nggak tanggung-tanggung ngasih storage 128GB UFS dan RAM 6GB LPDDR4X, di samping dual SIM dan microSD. Lanjut ke perkameraan, seperti biasa kamera di tablet murah seperti ini hanyalah formalitas. Ada kamera 8MP di belakang untuk motret papan tulis dan catatan mungkin, serta kamera depan yang sayangnya hanya bisa rekam video 720p. Seperti kalian lihat, kualitas video kamera selfie-nya sangat basic dan ya sekedar cukup untuk meeting online dan video call. Dengan baterai 6000 mAh yang di bawah rata-rata tablet, sebenarnya lumayan kok ini bisa bertahan sekitar 11 jam playback Netflix via Wi-Fi kondisi SIM card nyala. Ngecasnya aja yang lama karena hanya dikasih adapter 10 watt. Bahkan saat charging test dengan charger 65 watt sekalipun, Sketsa 3 hanya narik daya 8 watt. Alhasil butuh hampir 3 jam untuk ngisi dari 10% ke 100%. Oh iya, hampir lupa, Sketsa 3 nggak punya giroskop, kompas, apalagi NFC, jadi cuma ada accelerometer sebagai sensor, lalu speaker stereonya juga kualitas seadanya.
Begitulah pengalaman singkat kami dengan Advance Sketsa 3, sebuah tablet 4G murah meriah, dapat fitur macam-macam, namun at the same time juga agak nanggung terutama soal layar. Kalau alasannya neken harga, justru kami yakin banyak creator yang gak segan-segan ngeluarin ekstra 500.000 atau lebih untuk layar yang lebih baik, minimal setara VX Tab Lite atau Redmi Pad SE, sebab udah gak zaman banget berkarya di layar resolusi HD kualitas ala kadarnya. Selain resolusi layar dan optimisasi UI, alangkah baiknya jika secara SoC, seri Sketsa bisa setara Redmi Pad SE atau Advance Tab VX. Meski begitu, satu aspek yang luar biasa sulit dikalahkan adalah dengan budget 2 jutaan aja, Advance bisa ngasih kita sebuah tablet 4G dengan storage cukup, stylus, bahkan keyboard case. Hanya saja selama belum ada improvement di hal yang sangat crucial tadi, kami agak bingung ya sebenarnya ini tablet bisa kami rekomendasikan ke siapa. Walaupun secara kelengkapan fitur di harganya, ini tablet kelihatan bagus-bagus aja. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana? Silahkan mendang-mending di komentar. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike. As always, stay safe, stay healthy.